Ketika dua orang Tumenggung dari Wilwatikta, yaitu Tumenggung Banyak Sora dan Tumenggung Pucuk Luntar, tengah beradu ilmu kanuragan, di sisi yang lain perang antara dua gelar itu semakin menggila. Pasukan Jolopati kini menekan pasukan Jolo Ranenggono semakin kuat. Ternyata kesalahan dalam pembukaan awal saat pertempuran dahsyat itu dimulai harus dibayar mahal karena menyebabkan pasukan Jolo Ranenggono kocar-kacir tidak berhasil menyatu dalam kesatuan gelar perangnya. Bahkan wujud gelar perang yang mereka lakukan jauh lebih parah dari gelar Pasir Buta atau Gladek Nebo sekalipun. Bila pasukan Jolopati dengan gelar Supit Urangnya kini mampu menyatu secara utuh, maka pasukan Jolo Ranenggono kini telah bertempur sendiri-sendiri tanpa bisa dikendalikan lagi. Pada waktu yang sama, Rakuti menjadi semakin cemas. Rakuti melihat dan juga mendapatkan laporan bahwa Tumenggung Pucuk Luntar telah terikat pertarungan langsung melawan Tumenggung Banyak Sora yang menyebabkan Pucuk Luntar tidak mendapat kesempatan untuk mengatur pasukannya yang makin tertekan. Keparat, gara-gara Telik Sandi Bayangkara itu, kita dibuat kalang kabut seperti ini, desis Rakuti. Rakrean Yuyu yang pendiam dan juga tidak banyak berbicara kini akhirnya mendekat. Arah dari perang yang berlangsung bisa kita tebak, Rakuti. Belum apa-apa kita sudah hancur. Dan kini Jaya Negara tentu tidak akan membiarkan perbuatan kita. Kita akan diburu seperti babi hutan. Semua yang kau rancang kini sudah berantakan. Sungguh memalukan. Dalam keadaan wajar perang antara dua pasukan yang sama besar dan juga sama kuatnya, pasti akan berlangsung dalam waktu yang lama. Sementara lihatlah ini, bahkan matahari belum memanjat tinggi, pasukan pendukungmu telah dibuat berantakan oleh pasukan Jolopati, kata Rakrean Yuyu. Rakuti menatap lekat Rayuyu. Kau salah. Masih ada pasukan Jalayuda yang belum melibatkan diri dalam perang ini. Para Rakrean Winesuka yang lain kini saling memandang. Kalian tetaplah berada di sini dan mulailah menerjunkan diri dalam medan peperangan. Aku akan pergi menemui pimpinan pasukan Jalayuda. Tanpa banyak bicara, Rakrean Kuti meninggalkan saudara-saudaranya yang lain. Sementara itu, perbuatan Rakuti itu kemudian memancing rasa curiga dari saudara-saudaranya. Ratanca, Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa, dan Rawedeng kini tidak bisa menyembunyikan prasangkanya justru karena mereka sangat mengenal siapa Rakuti. Rakuti adalah orang yang sanggup melakukan tindakan paling licik dan tidak terduga sekalipun. Benarkah apa yang ia ucapkan tadi? Bertanya Rapangsa. Bagaimana kalau Rakuti menyadari semua rencananya telah berantakan dan kemudian bermaksud melarikan diri? Rasa curiga itu semakin subur. Prasangka dalam hati kian marak dan di antara para Winesuka hanya Ratanca yang bersikap sangat tenang. Ia sangat sulit menebak apa yang sebenarnya bersembunyi di balik wajah yang kelihatannya datar dan tanpa gejolak itu. Di antara para Dharma Putra Winesuka, Ratancalah yang memiliki wajah paling tampan. Dalam pada itu, pagi mulai merampat. Matahari yang menyembul dan memanjat naik kini telah memporak-porandakan kabut tebal yang semula turun dengan tebalnya. Berita tentang perang itu kini terjadi bagaikan angin yang berhembus kemana-mana. Semua orang menyikapi apa yang terjadi dengan perasaan tegang tidak menentu. Jalanan menjadi sepi, namun banyak pula orang yang menggerombol membicarakan perkembangan yang terjadi. Wajah-wajah cemas, wajah-wajah yang gelisah mencoba mencari jawab apa yang sebenarnya terjadi di balik perang yang tiba-tiba pecah itu.
Semua berita simpang siur. Semua menebak-nebak kecemasan yang timbul karena penduduk kota raja sadar sepenuhnya perang yang tidak terduga itu akan menimbulkan akibat yang berantai yang pada ujungnya akan mengimbas kepada mereka, orang-orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Perang yang biasanya menyebabkan tatanan menjadi rusak, perampokan, penjarahan, bahkan pemerkosaan akan dilakukan orang tanpa rasa takut kepada siapapun. Ternyata benar, ada yang mencoba mengail di air keruh, ngobak-obak banyu bening. Tidak tahu siapa pelakunya, tiba-tiba asap mengepul dari arah utara ke Daton. Kecemasan makin menyeruak, manakala asap itu telah berubah menjadi api yang membumbung tinggi. Pasar Jati Pasar yang tidak jauh dari lapangan Bubat ini dibakar. Sekelompok orang tiba-tiba menjadi beringas. Dengan berteriak-teriak, mereka melemparkan api ke rumah seorang penduduk. Dengan ganasnya, api yang dilemparkan itu kini menyantap atap rumah yang terbuat dari rumbia itu. Pemilik rumah melolong melihat tempat tinggalnya kini dijilat api. Sebaliknya, orang yang melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab itu justru terbahak-bahak merasa menemukan kegembiraannya. Orang-orang itu tidak sadar perbuatannya telah menyebabkan orang lain menderita, atau boleh jadi memang ia tidak peduli. Penjara kini mulai bermunculan. Orang-orang kaya yang tinggal di kota raja kini menjadi korban jarahan. Dengan beringas, orang-orang itu memasuki rumah-rumah dan kemudian merampas harta benda mereka. Malang bagi orang-orang kaya yang melawan karena penjara ternyata tidak segan-segan untuk membenamkan pisaunya ke dalam tubuh korbannya. Perkembangan keadaan itu terus diikuti oleh Mahapatih Aryatada dengan rasa prihatin dan sedih. Prajurit penghubung yang bertugas di Wisma Kepatian silih berganti melaporkan perkembangan yang terjadi. Prajurit pertama melaporkan perang yang sedang berlangsung, disusul oleh prajurit berikutnya yang melaporkan penjarahan-penjarahan, dan kini rontoklah isi dada Mahapatih Aryatada setelah menyimak laporan itu. Mahapatih Aryatada sama sekali tidak mengira hanya dalam waktu yang sangat singkat keadaan Majapahit akan menjadi begitu berantakan. Mahapatih Aryatada yang melihat api membubung di mana-mana merasa seolah api itu telah membakar Wisma Kepatian. Mahapatih yang sudah tua itu kini hanya bisa mengelus dadanya. Keserakahan dan pemikiran yang sempit tanpa pertimbangan menjadi penyebab dari semua ini, berkata Mahapatih Aryatada dengan wajah yang sangat muram. Segenap prajurit yang selama ini bertugas mengamankan Wisma Kepatian kini ikut merasakan kesedihan yang tengah dialami oleh Aryatada. Api yang kian membubung membakar pasar dan rumah-rumah penduduk menyebabkan mereka kini menjadi geram dan marah. Aryatada merasa tidak sabar lagi. Kemudian sang patih yang telah lanjut usia itu pun kemudian turun ke halaman. "Aku akan melihat keadaan," berkata Mahapatih Aryatada. Para prajurit pengamal Wisma Kepatian kini mulai saling pandang. "Jangan Gusti Patih, keadaan di luar benar-benar berbahaya. Sebaiknya Gusti Patih tetap berada dalam wisma," cegah salah seorang prajurit. Aryatada kemudian memandang prajurit itu. "Lalu, apa aku hanya diam di rumah berpangku tangan, tidak melakukan sesuatu apapun, melihat perkembangan keadaan yang seperti ini?" Para prajurit itu terdiam. "Aku akan melihat apa yang tengah terjadi," lanjut Mahapatih Aryatada dengan sikap yang tegas. Apa boleh buat, para prajurit kemudian ada yang bergegas menyiapkan pengawalan.
Arya Tadah yang telah tua dan sakit-sakitan itu menolak ketika disiapkan sebuah tandu. Mahapatih Arya Tadah memilih untuk berjalan kaki melihat keadaan yang tengah terjadi. Ketika Arya Tadah turun ke jalan, terlihatlah di ujung sebelah timur segerombolan orang yang tiba-tiba menjadi liar menjarah sebuah rumah, kemudian mengangkuti harta kekayaan yang dimiliki oleh pemilik rumah itu. Retaklah kini dada Mahapatih Arya Tadah melihat keadaan seperti itu. Kalau saja aku mempercayai apa yang telah dikatakan oleh prajurit Gajah Sari, berkata Arya Tadah kepada dirinya sendiri. Prajurit Gajah Sari, ia hanya seorang prajurit rendahan yang semula menduduki jabatan sebagai pengawal pribadinya. Namun atas permintaan dari Rayuyu yang mengenal Gajah Sari dengan baik, prajurit yang berpangkat rendahan itu kemudian diminta bergabung dalam kesatuan kecil yang dipimpin oleh Rayuyu. Prajurit Gajah Sari itulah yang beberapa pekan lalu menghadap kepadanya dan kemudian melaporkan adanya gerakan yang aneh. Laporan yang diabaikannya itu ternyata kini menjelma menjadi sebuah kenyataan. Apa yang bisa dilakukan oleh Rakuti? Rakuti tidak mempunyai pasukan. Ia tidak akan melakukan apa-apa seperti yang telah kamu duga. Aku mengenal Rakuti dengan baik. Ia bahu-membahu dengan Anabrang ketika meredam pemberontakan Lembu Sora. Tidak mungkin Rakuti berbuat seperti itu, kata Arya Tadah. Tetapi Gusti Patih, Gajah Sari memotong. Sudahlah Gajah Sari, kembalilah pada pasukanmu. Tidak perlu gelisah memikirkan Rakuti. Mendengar penuturan dari Mahapatih Arya Tadah kala itu, Gajah Sari pun jengkel. Tetapi ia tetap tidak bisa memaksakan keyakinan yang sebenarnya masih samar-samar. Gajah Sari pun kembali menemui kawan-kawannya dan kemudian menceritakan kegala-galanya dalam meyakinkan Mahapatih Arya Tadah. Kawan-kawan dari Gajah Sari antara lain Brojo Lamo, Simaring Capanan, Panji Wirogati, Tabuhkong, Liman Prabowo, Bromo Sindupati, Hayam Talun, dan juga Lamatan kini benar-benar cemas, namun mereka tidak bisa melakukan apapun kala itu. Kini kecemasan dari Gajah Sari itu pun menjadi sebuah kenyataan. Sementara itu, ketika pertempuran terus berlangsung dengan riuhnya, pasukan Jala Rananggana di bawah pimpinan Tumenggung Pucut Luntar menjadi semakin terdesak. Pucut Luntar yang kecewa karena merasa telah dijerumuskan oleh Rakuti kini bertarung dengan segenap amuk di dadanya. Namun Tumenggung Banyak Sora, pimpinan pasukan dari Jolopati, mampu mengimbanginya dengan sepenuh hati. Kedua Tumenggung yang diam-diam tidak saling menyukai itu kini berkelahi bagaikan orang yang tengah kesetanan. Baik Banyak Sora maupun Pucut Luntar telah sama-sama bersimbah peluh, bahkan darah merah mulai membasahi tubuh mereka. Harusnya kau gunakan akal warasmu, Pucut Luntar, berkata Banyak Sora agak serak di antara sengal nafasnya. Jika kau perintahkan pasukanmu untuk menyerah, kau telah menyelamatkan negara dari kehancuran. Masih tidak sadarkah kau, Pucut Luntar? Kau telah diperalat oleh Rakuti. Kini, ketika pasukanmu telah porak-poranda, Rakuti yang kau bangga-banggakan dan mengangkatmu menjadi Mahapati itu sudah terbirit-birit entah kemana. Pucut Luntar menggeram. Dih, sebaiknya tutup mulutmu, atau akan kusobek mulutmu dengan trisulaku ini, balas Pucut Luntar dengan sengit. Banyak Sora tertawa dengan ketus. Dari tadi kau hanya bicara, Pucut Luntar.
Wujud Luntar yang marah kini kembali menyerang Banyaksora dengan tangkas dalam mengimbanginya. Kedua temenggung itu kembali mengukur tingginya ilmu yang telah mereka miliki, diiringi dengan cerit kemarahan, cerit kesakitan, teriakan sekarat, dan suara Bende Kiai Samudra yang terus membakar semangat. Matahari kini mulai memanjat semakin tinggi. Kabut semalam kini sudah tidak lagi terlihat bekasnya. Namun entah dari mana burung gagak dan burung pemakan bangkai kini berterbangan di langit dan pohon-pohon. Bau anyir darah benar-benar menggoda burung-burung itu. Meskipun burung-burung itu ingin sekali berpesta pora, namun keinginannya terpaksa harus ditahan karena perang masih belum usai. Suara Bende Kiai Samudra terdengar beruntun dipukul bertalun-talun. Bahkan untuk membunyikan bende yang mampu membakar semangat itu perlu mengganti pemukul yang baru karena pemukul yang lama telah patah menjadi dua. Suara bende itu kini menjadi semakin nyaring, memantul-mantul ke segenap penjuru. Bahkan suara bende itu terdengar hingga ke dinding batas kota di sebelah timur dan barat. Amuk yang mencengram kota Raja Majapahit menyebabkan semua orang ketakutan dan memilih mengunci diri. Namun itu masih belum mengusir rasa takut karena para penjara bisa saja datang dan kemudian membakar rumah mereka. Seorang pemuda terlihat bergegas sambil membawa berita yang hangat dari Pasar Daksino atau Pasar Selatan yang telah dibongkar dan banyak orang yang menjarah apa saja di pasar itu. Dalam pada itu, ketika segala kisruh tengah berlangsung dengan riuh, seekor kuda berderap memasuki bangsal kesatrian Jalayuda. Di sana, sebuah pasukan segelar sepapan bersiaga penuh. Rakuti, orang yang berkuda itu, kemudian segera meloncat turun, bergegas menemui pimpinan pasukan Jalayuda. Panji Watang tersenyum amat sinis melihat kedatangan dari Rakuti, dan kemudian segenap senopati dan para prajurit kini memandang Rakuti dengan tatapan mata yang aneh. "Untuk apa kau kemari, Rakuti?" tanya Panji Watang dengan suara yang serak. Rakuti merasa sikap dari Panji Watang kepadanya benar-benar meremehkan. "Aku membawa tawaran baru untukmu. Kita akan berunding," kata Rakuti. Panji Watang tersenyum. Serentak para senopati yang mengawalnya itu juga tersenyum. Para prajurit yang siaga di depan bangunan rumah utama atau bangsal kesatrian Jalayuda itu pun juga ikut tersenyum. Bahkan akhirnya semua orang kini tertawa terbahak-bahak, dan kedatangan Rakuti itu amat menggelikan bagi mereka. "Aku ingin mendengar tawaran apa yang kau bawa, Rakuti." Panji Watang mulai berbicara. Rakuti menebar pandang. Rakuti berdesir ketika melihat di sebuah tanah lapang yang berada di lingkungan kesatrian Jalayuda itu, pasukan segelar sepapan telah bersiaga penuh. Pasukan Jalayuda dengan umbul-umbul yang menjadi ciri khasnya, yaitu lambang kalajengking. "Bagaimana, Rakuti?" ulang Panji Watang. Rakuti menghirup udara untuk mengisi paru-parunya yang tiba-tiba kini menjadi terasa sesak. Mulailah terbayang di benak Rakuti perkembangan keadaan tidak seperti yang telah ia harapkan. Rakuti merasa jika dirinya telah salah dalam melangkah, maka bencananya yang akan meringkusnya. "Aku ingin berbicara empat mata," kata Rakuti. Panji Watang manggut-manggut. "Baiklah, akan kupenuhi keinginanmu," jawab Panji Watang. Panji Watang mengangkat tangannya mengepal ke atas dan disambut dengan sikap serupa oleh segenap prajuritnya. Panji Watang kemudian membawa Rakuti untuk masuk ke dalam Wisma Joloyudan yang menjadi tempat kediamannya, yang menyatu menjadi satu dengan bangsal yang memanjang tempat para pasukan Jalayuda itu tinggal.
Apa tawaranmu? Langsung saja bicara pada tawaranmu. Kau tidak usah bercerita bagaimana pertempuran tengah berlangsung. Aku sudah mengetahuinya, kata Panjiwatang. Rakuti ingin sekali berteriak dengan sangat keras, membuang semua beban yang memenuhi isi dadanya. Akan tetapi, dengan sekuat tenaga, Rakuti berusaha untuk menahan diri agar tidak kehilangan kendali. Kutawarkan kedudukan Mahapati untukmu, berkata Rakuti. Datar saja wajah dari Panjiwatang mendengar apa yang telah dikatakan oleh Rakuti. Namun sejenak kemudian wajah Panjiwatang mengompak. Panjiwatang tertawa terkekeh-kekeh geli dan Panjiwatang kini terlihat terpingkal-pingkal. Merah padamlah kini wajah Rakuti. Kembalilah. Akhirnya Panjiwatang menjawab. Rakuti kaget mendengar jawaban itu. Bagaimana? Rakuti gelisah. Kau datang membawa tawaran yang memuakkan. Kau mengira aku akan tertarik dengan kedudukan Mahapati itu? Kau pikir aku mau suatu ketika kelak duduk di depanmu dan bersimpuh untuk menyembahmu? Gila kau membayangkan hal yang seperti itu, jawab Panjiwatang. Beban di dalam dada Rakuti kini semakin meronta. Aku tahu pasukanmu telah hancur. Aku tahu Bayangkara yang bau-membau dengan pasukan Jolopati telah mampu menyiapkan jebakan untuk menghancurkan pasukan Jalarananggana. Saat ini, Pucuk Luntar sedang kalang kabut karena harus menghadapi kenyataan yang tidak terduga. Kau akan hancur, Rakuti. Kau telah kalah. Dan selanjutnya, kau boleh membayangkan mimpi buruk apa yang akan menghantuimu, mengejarmu, kemanapun kau bersembunyi. Apa yang diucapkan oleh Panjiwatang itu memang benar sesuai dengan kenyataan yang akan dihadapinya. Jika semua rencana berjalan sesuai yang dirancang, boleh jadi keinginannya menjadi raja akan terkabul. Namun, jika upaya itu gagal, ia akan diburu untuk kemudian dihukum gantung di alun-alun dan kemudian diludahi oleh semua orang. Apalagi Rakuti tahu kalau Jayanegara adalah seorang raja yang pendendam yang tentu saja tidak akan memberikan ampunan terhadap perbuatannya. Sidang para adiaksa pasti juga akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Betapa pahit hal itu. Dalam sejenak, Rakuti yang tadi menunduk kini kembali menengadah. Panjiwatang tersenyum. Aku yang akan menjadi raja. Bagaimana? Ucap Panjiwatang. Rakuti terdiam. Kekecewaan yang harus ditelannya benar-benar terasa pahit, kental dan bergumpal-gumpal. Gagasan untuk melakukan makar itu berasal dari dirinya, didorong oleh keinginannya menjadi orang yang utama di Majapahit. Kini ada orang lain, yaitu Tumenggung Panjiwatang, yang mencoba meneriakan hal yang sama tanpa dirinya bisa berbuat apa-apa. Betapa menyakitkan jika akhirnya Tumenggung Panjiwatang itulah yang kelak berhasil menggilungkan Jayanegara dan kemudian mewarisi kekuasaannya. Sementara dirinya hanya menjadi seorang penonton. Sungguh pahit melebihi Brotowali. Bukan racun memang, tetapi siapapun yang menelannya pasti akan muntah. Itulah yang kini dialami oleh Rakuti. Bagaimana Rakuti? Jika kau berkeberatan dengan tawaranku, aku tidak apa-apa. Silahkan kembali pada pasukanmu yang makin porak-poranda dihajar oleh pasukan Jolopati yang saat ini telah mengubah gelar perang mereka dari Cokrobyuho menjadi Supeturang. Mereka telah berusaha untuk meringkus Dirotomito yang tidak punya gading itu. Menggelikan sekali. Ada gajah tidak ada gadingnya. Namanya bukan gajah. Menggigil kini Rakuti. Namun Rakuti tidak punya pilihan lain. Baiklah Panjiwatang, berkata Rakuti. Suaranya kini terdengar lunglai. Panjiwatang tertawa terpingkal-pingkal. Suaranya
terdengar kini sampai ke halaman, menyebabkan para senopati dan para prajurit yang bersiaga kini saling memandang. Entah mengapa atau entah di mana letak lucunya, para senopati dan para prajurit itu serentak tertawa. Tawa mereka baru terbungkam ketika akhirnya Rakuti dan Tumenggung Panjiwatang keluar. Dengan wajah yang merah padam dan kulit wajah yang serasa menebal, Rakuti melangkah menuju ke kudanya. Sejenak kemudian, kuda yang ditunggangi oleh Rakuti itu berderap meninggalkan bangsal kesatria Jalayuda, meninggalkan debu yang mengepul di jalanan. Ketika merasa sudah jauh dari bangsal kesatria Jalayuda, Rakuti tidak kuasa lagi untuk menahan beban yang bergelora. "Keparat! Bangsat kau Panjiwatang! Laknat!" Rakuti mengumpat. Tumenggung Panjiwatang kini menebar senyum kepada segenap senopati bawahannya. "Inilah saatnya. Kita akan berdiri menginjak-injak bangkai mereka. Saat ini, pasukan Jolopati dan Jolorananggono berebut tulang tanpa daging di belakang istana. Pucut Luntar dan Banyak Sora akan sama-sama mati dalam perang itu. Kita yang akan menikmati kehancuran mereka. Sekaranglah saat kita untuk bergerak. Mari kita gempur istana." Apa yang diucapkan oleh Tumenggung Panjiwatang itu kemudian disambut tepuk tangan dan sorak-sorai segenap prajurit yang berada di bawah kendalinya. Para prajurit itu mengangkat senjata di tingkah suara genderang yang dipukul bertalu-talu. Senopati Ronggoyudo sibuk memberikan perintah melalui ayunan klebetnya. "Pasang gelar Garudong Layang. Mari kita berangkat sekarang," lanjut Tumenggung Panjiwatang. Perintah itu kemudian disambut dengan sorak-sorai. Dengan bersorak-sorai penuh semangat, segenap prajurit itu bergerak, diiringi dengan suara tambur dan genderang. Umbul-umbul dan lambang kesatuan yang berwujud kalajengking kini dikibarkan menjadi penambah semangat mereka. Dengan bergeraknya pasukan Jalayuda itu, maka istana Balemanguntur benar-benar berada dalam bahaya. Ketika itu, perang yang terjadi antara pasukan Jolopati dan Jolorananggono semakin berkecamuk. Akibat kekeliruan dalam penggunaan gelar perang yang digunakan, serta karena kelemahan dalam telik sandi, menyebabkan pasukan Jolorananggono kacau balau. Ikatan gelar perang Tirotometo yang mereka lakukan benar-benar berantakan. Mayat-mayat pun kini berkelimpangan dan bau anyir darah menyebar. Pada akhirnya, pasukan Jolorananggono tidak mampu lagi untuk mempertahankan gelar perang yang mereka bangun. Ikatan Tirotometo tidak berbentuk lagi. Yang ada sekarang adalah perang bubuk. Perang tanpa ikatan yang lazim disebut sebagai perang pasir buta. Tumenggung Pucut Luntar sulit sekali menerima kenyataan betapa hanya dalam waktu yang amat singkat saja pasukannya yang terkenal amat kuat dan berkemampuan menggempur musuh dengan dahsyat itu bisa berantakan porak-poranda. Ibarat cincing-cincing klebus atau terlanjur basah, Pucut Luntar yang memiliki harga diri yang tinggi merasa lebih baik mati daripada menyerah. Itulah sebabnya Pucut Luntar tidak peduli lagi dengan nasib pasukannya yang porak-poranda. Ia tidak peduli lagi dengan gelar perang gajah yang mengamuknya, kini telah kocar-kacir, kehilangan ikatan dan kendali. Yang ada kini hanya keinginannya untuk memenangkan perang tanding pribadi menghadapi Tumenggung Banyak Sora. Namun, memenangkan perang tanding melawan Tumenggung Banyak Sora bukanlah suatu pekerjaan yang gampang, karena Tumenggung Banyak Sora sebagaimana dirinya pula juga menguasai olah kanuragan dengan baik. Pendek kata, Pucut Luntar harus berjuang dengan keras agar bisa keluar dari kemelut yang tengah membelenggunya. Dalam pada itu, ketika dua orang Tumenggung itu sedang saling mengintip celah kekuatan, Rakuti telah kembali bergabung dengan saudara-saudaranya para Winesuka. Rakuti kini merasa kejut melihat perkembangan keadaannya.
Sebagai seorang prajurit, Rakuti bisa menghitung kehancuran pasukan Jolo Rananggono tinggal menunggu waktu saja. Apalagi mereka kini telah lepas dari ikatan gelar perang, sedangkan sebaliknya pasukan Jolopati tetap berada dalam ikatan utuh dan kuat untuk mencabik-cabik lawannya. Bagaimana? Rapangsa kini tidak bisa menahan kecemasannya. Rakuti masih menebar pandang memperhatikan perang yang terus berkecamuk. Bagaimana Rakuti? Rawedeng kini juga tidak mampu lagi menutupi gelisahnya. Rawedeng merasa wajahnya kini menjadi amat menebal. Hanya Ratanca yang memandang medan perang itu dengan tatapan yang datar dan tenang. Ratanca yang menguasai ilmu pengobatan memandangi orang-orang yang terluka dan sekarat dengan hati yang bergejolak. Panjiwatang ternyata adalah orang yang gila. Lebih gila dari yang kita duga, berkata Rakuti sambil membasuh keringatnya. Tatapan matanya kini tidak bisa lagi menyembunyikan kekecewaannya. Rayuyu bergeser mendekat, berdiri tepat di hadapan Rakuti. Panjiwatang kenapa? Tanya Rayuyu. Mereka telah menyiapkan pasukan dan akan menyerbu siapapun yang memenangkan pertempuran. Saat aku tawarkan jabatan Mahapati, jika ia mau melibatkan diri kepada pihak kita, namun ia malah mengendaki jabatan raja. Rakuti menjawab. Para Winehsuka saling pandang. Para Winehsuka merasa keadaan yang mereka hadapi kini makin jauh dari harapan dan makin tidak terkendali. Para Winehsuka tahu benar orang dengan tabiat macam apakah Tumenggung Panjiwatang itu. Seandainya Panjiwatang berhasil menggilas semuanya dan tampil sebagai orang pertama di Majapahit, orang-orang seperti para Winehsuka juga pasti akan bernasib sangat buruk. Amat boleh jadi para Winehsuka dijatuhi hukuman mati karena dianggap sebagai penyulut terjadinya perang. Sementara Panjiwatang bisa melenggang tampil sebagai penyelamat, menyelamatkan Majapahit dari kehancuran yang mengerikan. Panjiwatang akan dipuji-puji, sementara para Dharma Putra Winehsuka akan dicaci maki. Setiap orang yang berpapasan mereka pasti akan mengumpat pada mereka. Membayangkan hal itu, para Dharma Putra Winehsuka itu pun menjadi gelisah. Jadi bagaimana Rakuti? Bertanya Rabanya. Rakuti menoleh kepada Ratanca, namun Ratanca memandang ke medan perang yang makin berkecamuk. Yang penting, kita harus bisa menyeret pasukan Jalayuda untuk melibatkan diri. Dalam perang yang makin riuh ini, kita akan bermain. Aku percayakan hal itu kepada Ratanca, kata Rakuti. Ratanca masih tetap saja menebar pandangannya. Namun sejenak kemudian Ratanca menoleh pada Rakuti. Aku bermain apa? Tanya Ratanca. Rakuti memandang Ratanca dengan lekat. Sebuah luka dari senjata yang kau lumuri warangan yang sangat beracun. Baik itu luka kecil atau besar, aku yakin sudah cukup untuk mengantar Tumenggung tidak tahu diri itu untuk melongok gerbang kematiannya. Jika Panjiwatang telah binasa, aku yang akan tampil memimpin perang. Para Winehsuka itu serentak manggut-manggut dan kemudian serentak memperhatikan wajah Ratanca. Baik, akan kulaksanakan perintahmu itu. Akan aku sediakan senjata beracun yang kau maksud, jawab Ratanca. Rakuti memandang Ratanca dengan tatapan yang sedikit agak aneh. Hanya menyiapkan senjata, desak Rakuti. Ratanca tersenyum. Lagi-lagi amat sulit untuk menerjemahkan makna di balik senyuman itu. Aku siapkan anak panah, pedang atau tombak. Setiap sentuhan dari senjata itu, aku jamin akan membuat korbannya mati. Racun yang kupergunakan
bukan sekedar warangan saja, tetapi adalah racun ular yang sangat mematikan. Bisa dari ular bandotan yang kuaduk dengan bisa ular werling dan ular sendok. Tidak ada manusia yang akan sanggup melawan racun itu. Ratanca berhenti sejenak. Seseorang yang mengerang kesakitan di kejauhan kini sangat mengganggu nuraninya. Tetapi aku berkeberatan jika harus melaksanakan tugas itu, lanjut Ratanca. Rakuti melepas pandangan matanya dari Ratanca. Bagi Rakuti, kesanggupan Ratanca itu telah lebih dari cukup. Rakuti yang semula telah putus asa kini merasa telah menemukan celah untuk meraih apa yang nyaris hilang. Setelah ini, kita para Winehsuka akan bahu-membahu dengan pasukan Jalayuda. Kita akan kelilingi Tumenggung Panjiwatang seolah melindunginya. Ingat, hanya sebuah goresan kecil akan mengantarkan Tumenggung itu ke gerbang kematian. Jangan sampai para prajurit Jalayuda menaruh curiga pada rencana kita, kata Rakuti. Rakuti pun kini masih memberikan penjelasan yang disimak dengan sebaik-baiknya oleh para Winehsuka yang lain. Rakrean Tanca pun kini segera menyiapkan racun yang dibutuhkan. Ratanca meskipun masih berusia sangat muda, namun ia memiliki kemampuan pengobatan yang sangat baik. Kemampuan meramu racun yang dikuasainya bisa diyakini tidak ada yang dapat menandinginya. Konon Ratanca sendiri kebal terhadap berbagai macam racun.